Bapak Ibu, pripun kabaripun? Remen mboten iki? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina yastadu imana ma'imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yati. Sungguh hidup ini tidak ada kebetulan, semua biidznillah atas izin Allah. Kita bisa hadir di Dreamy Park ini semua atas izin Allah. Betul Bapak Ibu? Untuk itu mari kita selalu panjatkan bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan niat kita ikhlas mengikuti acara ini, Allah berkenan berikan ridhonya pada kita semua. Allahumma amin. Ikhlas betul? Kalau ikhlas hubungan, mohon tidak main HP sendiri. Nah, oh ya. Nanti kalau perlu saya berikan game gitu. Boleh? Ya. Yang kedua, kalau ikhlas tidak berbincang dengan yang lainnya, ya, karena ini satu acara yang sudah pilih tempat di sini, semoga bisa lebih khusyuk dalam hal memahami. Yang ketiga, kalau ikhlas, kalau ditanya jawab dengan tegas. Mau? Oke. Panjenengan wow dari rumah masing-masing ke sini niatin apa? Niatin dolan, rela, nopo ngaji. Oh giras-giras. Oke. Ayat yang saya baca di depan tadi itu menjawab jawab pertanyaan wau, menjawab sesuai apa yang jenengan jawab. Di antaranya inna fi khalqis samawati wal ard, di dalam penciptaan langit dan bumi, di dalam penciptaan langit dan bumi, wa minal laili, dan di dalam pergantian siang dan malam, ya, terdapat tanda-tanda li ayati li ulil albab, terdapat tanda orang yang apa ulil albab itu apa artinya? Orang yang berakal. Lebih tepatnya begitu. Kesempurnaan manusia dibanding makhluk lain karena punya apa Bapak Ibu? Punya akal. Betul ya? Nah, untuk apa akal itu diciptakan oleh Allah? Nah, kalau diurai di ayat itu surat 3 ayat 190 dilanjutkan 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berakal itu orang yang selalu berzikir pada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Sekarang kita di sini berzikir bukan? Berzikir. Saya sedang berdiri, panjenengan sedang duduk, itu juga diminta untuk oleh Allah, diminta oleh Allah untuk berzikir, tetap mengingat Allah. Nah, apalagi kalau dikaitkan surat Al-Jum'at itu fantasilu fil ard, bertebaran di muka bumi ini, itu perintah Allah. Maka kita bertebaran dari Baitur Rahman, apa kampung itu? Trenggolayan dan Drini ini
ya itu juga bertebaran di muka bumi. Perintah siapa ini? Jenengan datang ke sini yang nyuruh siapa? Hah? Yang nyuruh Pak Yudi atau Pak Budi atau Takmir? Hakikatnya yang nyuruh siapa? Allah. Takmir hanya mengkoordinir, betul? Nah, sama yang melahirkan anak itu siapa? Ibu? Bukan. Loh kok bukan? Ada nggak ibu yang hamil baru 7 bulan, bayinya lahir ke bumi prematur tidak bisa ditahan? Ada? Kalau ibu yang melahirkan mesti ditahan, jangan keluar dulu nak, besok. Mungkin nggak? Enggak. Ada nggak yang hamil lebih dari 9 bulan 10 hari belum lahir didennya yang nggak keluar? Ada? Ada. Bahkan ada nggak yang mau dioperasi lahir sebelum operasi? Ada? Hakikat yang melahirkan siapa? Allah. Ibu hanya sarana, betul? Berarti hakikat yang melahirkan siapa? Allah. Jawab lagi. Yang nyuruh panjenengan nikah itu siapa? Awake dhewe niku nafsu. Ya, tentu Allah. Kalau bukan urusan dengan Allah capek kita, betul? Moko dadak ado-ado ten drine, betul? Nah, karena Allah perintahkan fangtesu fil ard, bertebaran muka bumi, ya nggak apa-apa, kita rilah itu bagian dari itu. Untuk mengelola hidup, Bapak Ibu, nasihatnya Wahab bin Munabi, mungkin saya pernah sampaikan di masjid, tapi kalau belum ya saya sampaikan di sini. Gunakan waktu untuk 4 hal. 1, munajat pada Allah. Munajat itu ya ada unsur doa, tapi cenderung pada curhat. Ya, jenengan tadi berangkat dari Pregolayan berdoa enggak? Doanya apa? Ya Allah, saya mau ke Drini, selamatkan kami, lancarkan perjalanan, betul? Dan seterusnya. Walaupun kadang la haula wala quwata illa billah. Ya. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Tidak. Dengan menyebut nama Allah kita berangkat ke sini. Nah, itu salah satu bentuk curhat. Tapi bagus kalau boleh doa bahasa Arab bagus. Tapi kadang tahu artinya enggak? Nah, sebenarnya kalau di luar sholat kita bisa berdoa munajat pada Allah dengan bahasa yang kita kenal, kita pahami. Bahasa nopo? Ya Jawa nopo Indonesia, betul? Bagus, tapi jangan saat sholat gitu. Kalau saat sholat kan nggak boleh, harus pakai bahasa Arab. Sehingga bermunajat pada Allah itu, curhat pada Allah itu satu yang dekat gitu. Dengan Allah itu jangan menjaga jarak gitu. Ya, kalau menjaga jarak kan seakan-akan Allah itu menakutkan dan seterusnya gitu. Itu kesalahan kita. Kalau ngajinya 4 tingkatan, dulu saya pernah matur, mungkin boleh jadi diulang ketika ngajinya Al-Hikam. Ada syariat, tarekat, hakikat dan apa? Makrifat. Masih ingat? Di syariat itu kita belajar agama, hukum-hukum Islam dan seterusnya itu dalam rangka membenahi diri. Tapi pelaksanaan syariat itu masih cenderung pada fisik. Misalnya ada kalimat dalam surat ayat 14, aqimi sholata lidikri. Sholat untuk mengingat Allah. Syariatnya sholat itu ya gerakan fisik itu, syarat rukunnya. Tapi hakikatnya untuk ingat pada Allah. Nah, kalau nggak ngaji begini, ada nggak orang yang sholat tapi yang diingat bukan Allah? Terus ingat apa? Ingat diri gitu. Kalau zaman kecil kan ketika mau diajak piknik itu semalam nggak bisa tidur, betul? Tadi malam jadinya sampai tidur, betul? Oh, berarti sudah lansia. Kalau anak-anak nggak tidur, betul? Kalau lansia wis biasa, betul? Nah, sehingga ketika kita ngajinya sampai tingkatan syariat, maka akan pada ya gerakan fisik dalam rangka membenahi diri. Itu bagus, harus dilakukan. Nah, akan bagus kalau naik ke torekot. Torek itu jalan. Kita ngaji pada tingkatan torekot itu dalam rangka
mengetahui siapa diri kita, ya. Nah, sehingga tidak sibuk dengan hukum-hukum yang ada, tetapi sudah pada dirinya. Kenapa saya sholat? Yang nyuruh siapa? Siapa? Nyuruh siapa? Allah. Nah gitu. Sehingga sudah mulai orientasinya mengarah pada Allah. Tapi kalau hanya syariat, masih bingung masalah sah apa enggak dan seterusnya itu, sehingga tidak jelas arahnya. Yang dituju dalam sholat, kalau orang syariat kadang nggak jelas arahnya. Contoh, pernah nggak sholat lupa rakaat? Nah sing dipikir nopo. Nah itu karena masih banyak aturan-aturan yang kita pikirkan, betul? Kalau naik ke tarekat sudah tahu yang dituju Allah, ya. Nah kalau syariat itu banyak fisiknya, kalau tarekat itu sudah pakai hati. Hati itu gunanya untuk memahami, sehingga dalam rangka sholat memahami bacaan-bacaan sholat. Jadi kan hafal nggak semua bacaan dalam sholat? Nah, misalnya ada kalimat Maliki Yaumiddin dalam Al-Fatihah itu, artinya apa? Ya Allah, Engkau penguasa hari pembalasan. Itu artinya. Kalau maknanya besok kita dibalasi Allah tidak? Ya, kita pengen balasan surga atau neraka? Surga. Kalau pengen balasan surga, maka kita harus melakukan ahli surga atau ahli neraka? Ahli surga. Kenapa marah? Pernah marah? Boleh nggak marah? Yang tegas, boleh nggak marah? Kalau yang jawab boleh, ayatnya mana? Hadisnya mana? Anak-anak kita pasti hafal. Hadis dilarang marah apa? La tadab balakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Betul? Kalau marah masuk mana? Neraka. Berarti marah boleh nggak? Nggak boleh. Alhamdulillah sudah berubah kan? Jadi katanya boleh. Nah kalau orang sudah sampai tingkatan tarekat, dia sudah tahu arah kemana ditujunya, paham bacaan-bacaannya, sehingga insya Allah nggak akan lupa rakaat. Walau kadang juga belum sesungguhnya ingat Allah secara benar, tapi sudah tahu arah kemananya, karena pikirannya sudah memahami. Ya, kalau ngajinya sampai tingkatan hakikat, ya hakikat itu ada ungkapan kalau syariat itu ini milikku itu milikmu, bicara kepemilikan fisik tadi. Kalau tarekat itu bicara milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku, itu ada kebersamaan, sudah gak egois. Tapi kalau di hakikat tidak ada milikku dan tidak ada milikmu, semua milik siapa? Alam semesta ini milik siapa? Hakikatnya dinipak itu milik siapa? Milik Allah. Hanya kita ngelola. Saya tadi tanya, sebelum sini ketanya, ada orang menyebut saya, Bapak yang dari rombongan Sleman. Oh ya, Baitur Rahman. Jadi kan siapa? Dari rombongan juga Baitur Rahman. Ya, saya nggak kenal semuanya. Oh enggak, saya dari pengelola sini. Oh ya, ini tahun berapa Mas? Mulai operasional? Mei Pak, bulan Mei kemarin. Oh, terus saya tanya, siapa ini yang mendirikan ini? Yang ngelola ini modal atau bahasanya siapa yang punya gampangnya? Orang Semarang Pak. Cina. Iya Pak. Ya, dia kelola saja, betul? Dan miliki siapa hakikatnya? Allah. Kalau Allah ambil, hancur ini bisa, betul? Tsunami datang bisa hancur ini, kalau Allah berkehendak. Nah, tapi orang hakikat itu dia menyadari bahwa semua milik siapa? Allah. Bapak Ibu, karena saya mungkin sudah lama nggak kesini, saya itu biasa kalau jalan-jalan dengan keluarga kadang kalau makan di pantai Gunung Tirto udah bagus diberi ini, ya. Tapi nggak naik ke sana ya, tepi pantai. Nah pernah suatu saat saya makan di tepi pantai itu pas air pasang gitu, ya. Akhirnya kalau saya dengan teman-teman yang makan tuh basah kuyup, Bapak. Ya. Nah karena mungkin saya tidak memperkirakan itu. Ya kalau Allah berkuasa apapun terjadi, betul? Nah, semoga kalau ini di lantai 3 aman.
Tapi hati-hati loh, katanya ada gempa. Kapan? Ya nggak tahu. Ya kita mohon aja pada Allah semoga selamat. Kita cek. Nah, kalau orang hakikat yang melakukan aktivitas itu sudah pada jiwa. Halo, halo, jawabnya apa? Coba, kompak. Halo. Kalau saya boleh jawabnya halo. 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 Oke. Nanti sebentar lagi. Jadi sampai tingkatan jiwa. Jadi kalau syariat itu pakai fisik kebanyakan, kalau rekod pakai hati, di dalam hati ada jiwa. Kalau sudah sampai hakikat pakai jiwa. Nah, di dalam hakikat ini, hakikatnya kita itulah hamba Allah. Kalau orang beribadah sudah sampai hakikat, betul-betul ada penyerahan diri kepada Allah. Sholat, ini ilustrasi sholat ya. Sholat adalah bentuk penyerahan diri pada Allah, sehingga fokus bacaan dan gerakan menuju kepada Allah. Insya Allah nggak akan lagi bingung, nggak akan lupa rakaat. Yang dipikirkan tentu pada konsentrasi pada bacaan. Makna yang lain adalah khusyuk dan gerakan. Ya, sehingga orang yang berakal, temanya pada itu, orang yang menikmati alam semesta ini menggunakan akalnya, yaitu pertama apa tadi? Orang yang berzikir pada Allah dimanapun berada, betul? Nah, lebih lanjut, ketika orang sudah naik ke tingkatan tertinggi apa tadi? Masih ingat? Syariat, rekod, hakikat dan makrifat. Kalau orang syariat kadang tidak tahu arah kemana yang dituju dalam sholat, misalnya contoh kecil. Yang kedua, kalau naik ke rekod sudah tahu siapa yang dituju. Yang ketiga itu sudah sampai pada Allah, hakikat itu. Ya. Nah, yang keempat, ma'rifat itu orang yang beribadah pada makom ma'rifat, tidak ada lagi batas, tidak ada lagi penghalang antara yang menyembah dengan yang disembah. Terus, jika sudah betul-betul bersatu, ini bukan fisik ya. Kalau fisik kan nanti wahdatul wujud, nggak boleh. Tapi wahdatul iradah, satu kehendak dengan kehendak Allah. Nunggal karep kalian karepipun Gusti Allah. Jawab. Yang kita lakukan selama ini kehendak siapa? Hah? Sinten Bu, Pak? Ya tergantung. Kalau kita rajin sholat, rajin ngaji, berkeluarga, jujur, bersaudara, itu perintah, keinginan, kehendak siapa? Allah. Tapi kalau malas belajar, malas sholat, cekcok, marah-marah, bahkan ada yang berzina, bermaksiat, kehendak siapa? Setane sinten. Minal jinati wanas. Nah, baik. Tingkat berikutnya. Kalau sudah sampai ma'rifat, kalau syariat itu banyak fisiknya, ya, mungkin kesini dia lihat fisiknya saja. Padahal naik ke tarekat pakai hati, dia memahami. Yang menciptakan alam semesta siapa? Yang menciptakan alam semesta ini siapa? Allah. Tingkatan hakikat dia sudah sampai pada Allah. Nah, sehingga Allah ciptakan semua ini, alam semesta ini adalah dalam rangka untuk kita mengingat Allah, mendekat diri pada Allah. Sehingga ketika kita di bukit begini atau gunung atau pantai, kita harus menyadari bahwa ini suatu ciptaan Allah, diciptakan untuk manusia dalam rangka kita semakin dekat pada Allah. Nah, yang keempat, ma'rifat itu sudah, kalau jiwa, kalau hakikat pakai jiwa. Yang kelima, pakai rasa. Maksudnya kalau hakikat ma'rifat itu pakai rasa. Ulangi. Syariat pakai fisik, tarekat pakai pikiran, hati. Hakikat pakai apa tadi? Jiwa. Yang keempat, ma'rifat pakai rasa. Sekarang saya tes. Empat-empatnya bisa nggak dilakukan? Bisa? Mau saya bantu untuk merasakan?
Boleh? Berdiri. Berdiri, jangan berdiri. Ya, ini karena saya sudah bantu Pak Yudi, saya minta kayak outbound. Ya, mohon izin Bapak Ibu berdiri, karena saya lihat sudah ada yang ngantuk-ngantuk ya. Suasana dingin, liar-liar gitu ya. Nah, untuk mempraktekkan empat-empatnya tadi, ya, gerak fisik dipikirkan, dengan jiwanya dimaknai dan dirasakan. Saya bikin tepuk sehati namanya. Saya minta bantuan ya, ya Bapak Ibu ya, saya tunjukkan dulu. Ini sering dilakukan Bu Ima di sekolah ya. Tepuk sehati itu nanti ya, Mas Moko, ngadep saya Mas. Bapak Ibu lihat dulu ya. Kalau mau tepuk satu, bilang dulu 1 sampai tepuk 1. Ya Mas. 1, terus 1 tos. 1, paham ya? Kalau mau tepuk 2, bilangnya 2, tos lagi 2. Kalau 3, 3. Paham ya? Gerakan fisik harus sama dengan ucapan, dirasakan. Kalau nggak seimbang, satunya tepuk, satunya sudah tos. Tahu? Coba pasangan dua-dua. Ayo, serius nih, ya. Coba, ya. Yuk, pasangan. Kalau ada suami istri bagus, silakan dengan pasangannya. Ya, nanti sehati nggak? Suami istri sehati nggak gitu? Ya, kalau nggak sehati, satunya tepuk, satunya sudah tos. Nggak konangan. Setelah Pak, ayo Pak, yang ada dengan istrinya nggak apa-apa. Ayo, silakan Pak. Sama istrinya mana? Sudah ya? Coba hadapan dengan pasangannya. Terserah ibu dan ibu boleh bawa Pak dan bawa Pak. Yuk. Sambil mengucapkan 1, 2, 3. 1, tepuk 1. Tos 1, ucapkan 1. Oke, nah tos. Ya. 1 tepuk dulu. Terus mengucapkan 1 tos. Paham ya? Coba ulangi. 1 lagi. Tos 1. Terus tepuk 2. 2. Bisa ya? Sekarang 3. 3. Tos 3. Paham? Coba 4. Ayo. Bentar, saya hitungi. Bareng ya. Mulai 4 ya. Saya bilang ya 4. Yo. 4. Tos 4. Sama enggak? Ada yang satunya sudah dorong, satu masih tepuk. Oke. Ya, paham ya? Ini harus melibatkan fisiknya bergerak, pikirannya mikir jumlahnya, gitu. Hatinya harus menyamakan dengan rasa temennya. Ya, pakai rasanya. Paham? Coba sekarang dimulai 1 sampai 5. Bisa nggak? Kalau nanti nggak sama, duduk. Ya, coba ini game ini. Ya, atau coba dulu aja ya. Nggak usah duduk dulu. Nanti baru saya terakhir baru kita lombakan. Oke, saya hitung. Ya, 1 mulai. 1. Terus saya bilang 2. Tos 2. 3. Tos 3. 4. Tos 4. 5. 5. Terus. Tos 5. Sebentar. Saya mendengar kalau tos 5 ucapannya 1, 2, 3, 4, 5. Boleh nggak? Nggak boleh. Harus 5. Tosnya 5. Nggak boleh 1, 2, 3, 4, 5. Itu gampang. Itu bener terus. Paham nggih? Kalau mau 5 ya bilangnya 5. Paham? Coba Pak. Nah dibatin. Makanya ini sinergi antara gerakan, dihitung pikirannya, jiwanya merasakan, jiwanya memahami, rasanya merasakan, betul. Ini wes piro gitu, paham ya? Baik, sekarang dilombakan. Serius ya, apa tadi ya?
Nah, dilombakan 1 sampai 5, 5 turun ke 4, turun ke 3, turun ke 2, turun 1. Kalau nggak sehati, satunya masih tepuk, satunya sudah tos, maka duduk, berarti terevaluasi, tereliminasi. Paham ya? Bisa nggih? Yuk, mulai. 1, 2, 3. Terus hitung sendiri. Terus, silakan terus. Terus, sampai 5. Pelan-pelan, gak apa. 5 turun ke 4, turun ke 4. Turun ke 3. Turun ke 2. Turun ke 1. Sebentar, jangan duduk dulu. Jujur, selama game tadi siapa yang enggak sehati? Duduk, saya ingin tahu. Oke, masih ada beberapa yang bertahan bagus loh, lumayan. Baik, Matur silakan duduk lagi. Ya. Bapak Ibu, itu aplikasi syariat, thariqat, hakikat, marifat ketika dengan tembus hati itu akan indah. Apalagi kalau tema yang sering kami diberi adalah tema keluarga sakinah. Bagaimana kalau suami istri bisa sehati? Enak nggak? Enak, bisa saling menyambut, betul? Nah, sehingga tidak saling melanggar. Mestinya tugas nafkah utamanya siapa? Suami. Jangan serahkan tugas nafkah pada istri sehingga suaminya ngomong, itu pasti akan banyak masalah, betul? Nah, tempatkan posisi pada masing-masingnya. The right man on the right place. Tempatkan orang pada tempatnya. Demikian pula mengambil posisi yang tepat. Saatnya harus tos ya tos. Jangan satunya sudah tos, satunya masih tepuk. Gak nyambung, betul? Sehingga ini latihan jiwa bagaimana menyeiramakan suami istri, ya. Halo. Hai. Nah, pertama adalah harus ada gerakan fisik. Kedua harus pakai pemikiran hati, ya, dipahami dengan jiwanya dan dirasakan, betul? Maka untuk khusyuk itu susah nggak? Susah, karena harus menggabungkan 4 hal ini, ya. Gerakannya harus hafal sholat, betul? Bacaan sholat juga hafal, syukur, bahkan tahu artinya, betul? Bahkan di dalam maknanya, fisik pun merasakan getaran jiwa, getaran kalimat-kalimat Allah, kalimat thayyibah itu. Nah, ini yang perlu dilatih. Maka kalimat pertama orang berakal siapa tadi? Kembali ke ayatnya. Orang yang berzikir pada Allah kapan? Saat berdiri, duduk, berbaring. Kalau saya ingatkan, berzikir itu ada 4 cara, 4 cabang jenis zikir. Pertama, zikir akliyah. Apa akliyah? Akal pikiran pertama. Produknya apa? Dengan zikir pikiran, memahami bahasa Allah. Turunnya hujan kita di sini, ini bahasa Allah pada kita, ya. Bahwa Allah sedang menyapa hambanya. Karena saat ini sebanyak hamba Allah yang kekeringan, betul? Mungkin Baitur Rahman juga ngirim ke Panggang atau sekitarnya yang kekurangan air, betul? Nah, Allah jawab doa-doa hambanya dengan turunnya hujan. Itu bahasa Allah. Kalau kita mau memahami dengan pikiran. Yang kedua, zikir itu ada zikir qalbiyah. Apa itu? Zikir hati. Produknya, hasilnya merasakan kehadiran Allah. Allah hadir nggak di sini? Allah tahu nggak kalau kita diterima? Pasti tahu. Ya, tidak ada yang tidak ada keterlibatan Allah di dalamnya. Kemarin saya ditanya, loh kalau Allah memang berkuasa, kenapa sih Palestina kok masih kalah dengan Israel? Apa Allah nggak punya peran? Saya bilang, saya sudah pikirkan, sudah bayangkan. Allah ada juga di Palestina kan?
Allah tahu nggak kalau terjadi penindasan orang Israel Yahudi terhadap Palestina? Tahu. Kenapa seakan Allah belum memenangkan orang Palestina? Ya, macam-macam kan. Nah, justru Allah memang menahan itu, ya, biar memberikan perhatian pada yang di luar Palestina. Mau bantu nggak? Kan? Nah, itu masalahnya diantaranya. Kalau urusan Palestina selesai, mungkin umat Islam semuanya diam saja, nggak ada kepedulian, betul? Seperti kasus gempa dulu di Jogja, ya. Jadi kan sangat merasakan. Kenapa ada gempa? Ternyata dengan gempa itu hikmahnya orang yang dulu kikir gitu, akhirnya nyumbang nggak? Nyumbang, bantu, betul? Itu bahasa Allah pada kita. Caranya terserah Allah. Ya, nah sehingga kita merasakan kehadirat Allah dimanapun. Nah, zikir ketiga, zikir lisaniyah dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Nanti akan ketahuan kalau terjadi sebuah peristiwa, lisan kita mengatakan apa? Misalnya datang ke sini, tahu-tahu tadi hujan, jadi kan ngendikannya apa? Alhamdulillah atau waduh ujian. Alhamdulillah, seger betul. Alhamdulillah. Kata kalau kejadian mikir waduh jemuranku piye. Kalau yang jemurnya tidak diatapi, ya sudah terjadilah, betul? Halo, Bapak Ibu, kita itu tidak bisa mengendalikan apa-apa yang di luar diri kita, betul? Terjadinya hujan tentu atas izin Allah, kita nggak bisa langsung menghentikan hujan. Ya. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Sikap terjadinya sebuah hujan, orang-orang mesti beda, betul? Ada yang bersyukur, ada yang mengeluh dan seterusnya. Ya misalnya kalau ada hujan, siapa yang mengeluh? Oh, bakul es. Iya, ralaku, rangelah kan. Nah, sehingga yang macam-macam sikapnya. Sehingga yang bisa kita kendalikan diri kita sendiri. Mestinya kita bersyukur. Contoh mawon, kalau kita bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Adakah yang bersin mengucapkan nama makanan? Apa? Tahu. Es teh. Kenapa terlontar makanan? Pada Rasul bersabda, barang siapa di akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah, masuk mana? Surga. Mudah atau susah? Tergantung dilatih apa enggak. Betul? Saya latih. Karena ini di alam bebas biar enak aja. Angkat tangan kanan lagi. Bapak Ibu, serius ya. Coba semua lihat saya, duduk aja, lihat saya. Ibu jari tunjuk disatukan dekat bulan. Bisa? Ketika dirapatkan, bisa? Tolong angkat tangan yang tinggi. Tolong semua lihat saya, jangan komentar kecuali ikuti perintah saya dan cepat. Ya, tempelkan di dagu. Nah, cepat, yuk. Dagu. Dagunya mana, Bu? Jujur, siapa yang sepakat dibantu angkat tangan jujur ya. Nah, loh, kalau kan matur, ikuti perintah saya, betul? Perintah itu yang diucapkan atau digerakkan? Diucapkan, loh kok ikuti gerakan saya? Pas gerak di sini, nempel di sini, dengan banyak pakai mata atau pakai pikiran? Pakai pikiran enggak, oh bahaya. Nah, maka syarat kedua orang berakal, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Selain yang pertama tadi dikir, yang kedua apa? Memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, ketika kita di pantai begini, kita mesti berpikir betapa indahnya Allah menciptakan alam semesta. Betul? Ciptaannya saja betapa indahnya. Apalagi Allah Maha Indah. Betul? Allah itu indah dan mencintai keindahan. Maka kalau orang Jawa bilang, orang Jogja, aku mayu ayuning bahwa bumi itu cantik. Tugas kita adalah mempercantiknya. Ini salah satunya dengan bangunan ini semakin cantik nggak diri ini? Iya, itu tugas manusia. Nggak apa-apa, jalanin saja.
Nah, kita ikut membantu mempercantiknya dengan bayar tadi lah. Akhirnya dengan bayaran orang-orang yang datang